Geger, Vena Melinda Tasudi dan muak hingga menolak bertemu Ferry Irawan di Polda Jawa Timur saat menjalani berita acara pemeriksaan tambahan kemarin. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Vena Melinda, Hotman Paris Hutapea, saat menerangkan pernyataan penyidik Polda Jawa Timur bahwa pihak Ferry Irawan menulis surat permintaan kepada penyidik ingin bertemu dengan Vena Melinda lantaran dirinya masih memendam rasa cinta yang mendalam kepada ibunda Verrel Bramasta dan Atala Naufal ini. Namun, permintaan Ferry tersebut bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, pihak Vena Melinda tidak mau dipertemukan lagi karena terlanjur memendam rasa sakit hingga ke kalbu dan bahkan menembus ke sumsum tulangnya atas perilaku kasar yang ia tuding dilakukan Ferry Irawan selama ini dan memuncak hingga tragedi KDRT tanggal 8 Januari 2023 di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur. Lantas, seperti apa respon pihak Ferry Irawan atas sikap Vena Melinda yang menolak bertemu dirinya tersebut? Yang lebih mengejutkan lagi adalah aksi pihak Vena Melinda dalam BAP tambahan kemarin, di mana menyodorkan bukti tambahan dan terbaru yang cukup menohok buat Ferry Irawan. Bukti tersebut berupa bukti medis, yaitu hasil ronsen tulang rusuk Vena Melinda yang hasilnya mengalami retak diduga akibat dianiaya Ferry Irawan. Bukti medis lainnya dari KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan adalah hasil visum rumah sakit yang menunjukkan bahwa pembuluh darah di bagian hidung Vena Melinda pecah. Dan beberapa bukti baru lainnya terkait kondisi psikis Vena Melinda. Benarkah akibat prahara ini, Vena sampai mengalami trauma yang berat? Pupusnya upaya Ferry Irawan berjuang mendapatkan solusi damai dengan Vena Melinda. Salah satu celah dari pihaknya untuk bebas dari jerat hukum adalah dengan membuktikan KDRT yang dituduhkan kepada Ferry di pengadilan. Benarkah Ferry masih membantah tudingan Vena melakukan KDRT hingga kini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terungkap hal mengejutkan terkait kasus KDRT yang dialami Vena Melinda saat menjalani berita acara pemeriksaan tambahan di Polda Jawa Timur kemarin. Kuasa hukum Vena Melinda, Hotman Paris Hutapea, menerangkan pernyataan penyidik Polda Jawa Timur bahwa pihak Ferry Irawan menulis surat kepada penyidik menyatakan dirinya ingin bertemu dengan Vena Melinda lantaran ia masih memendam rasa cinta yang mendalam kepada ibunda Verrel Bramasta dan Atala Naufal ini. Namun permintaan Ferry tersebut bertepuk sebelah tangan lantaran pihak Vena Melinda tidak mau dipertemukan lagi karena terlanjur memendam rasa sakit yang menembus kalbu dan bahkan sumsum tulangnya atas perilaku kasar yang ia tuding dilakukan Ferry Irawan selama ini dan memuncak hingga tragedi KDRT tanggal 8 Januari 2023 di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur. Dari pihak Ferry Irawan, sikap Vena yang menolak bertemu dinilainya sebagai pukulan berat bagi Ferry Irawan yang kini mendekam di tahanan Polda Jawa Timur. Dari pihak terlapor yaitu saudara Ferry Irawan mengajukan untuk dipertemukan. Namun demikian sampai dengan saat ini polisi sudah berupaya, penyidik sudah berupaya untuk mempertemukan. Namun demikian karena merasa sudah terlalu disakiti, saudara terlapor tidak mau untuk dipertemukan.
oleh penyidik juga ada tadi hal yang sangat terbaru. Katanya si Ferry itu kirim surat ke penyidik dengan mengatakan, saya masih cinta, saya mau ketemu Vena, minta polisi dipertemukan. Tentu polisi bertindak fair. Tadi suratnya ditunjukkan kepada Vena dan Vena menjawab tegas, no, saya tidak mau ketemu lagi. No, saya tidak mau ketemu lagi. Jadi isu-isu di luar bahwa perdamaian akan dibuat itu tidak benar. Yang jelas tadi Ferry kirim surat ke penyidik agar dipertemukan dengan Vena. Vena jelas-jelas menolak, tidak mau lagi ketemu dia. Artinya penyidik sudah melaksanakan tugasnya. Kita lihat nantilah apa di pengadilan, kita nggak bisa jawab sekarang. Sayangnya memang pada hari ini ternyata tidak ada pertemuan tersebut, dan tentu saja itu menjadi pukulan bagi Pak Ferry sendiri yang berharap terjadi perdamaian, begitu loh. Bagi Vena Melinda, bertemu Ferry Irawan tidak ada gunanya lagi. Apalagi di hadapannya dan keluarganya, Ferry tidak mengakui perbuatannya, tapi malah berkali-kali meminta maaf hingga bersimpuh di hadapan Vena, juga mengirim permintaan maaf dalam bentuk video. Karena itu di mata Vena ada yang tidak ia pahami dari sikap Ferry hingga membuat dirinya merasa trauma. Kalau dia tidak pernah mengakui perbuatannya, tapi selalu meminta maaf, sampai ada beberapa video yang dia kirimkan. Di tanggal 8 sampai 2 minggu kemudian tuh saya merasakan bukan hanya sakit di tulang rusuk, adalah kejiwaan saya sih. Itu yang membuat saya benar-benar gak bisa tidur. Saya turun 5 kilo sekarang. Saya benar-benar ketakutan, parno, sering nangis. Per hari ini kondisinya Pak Ferry secara fisik tetap sehat, tetapi secara psikologis hari ini Pak Ferry mengalami kesedihan yang semakin mendalam lah begitu. Apalagi mendengarkan kabar bahwa sudah tidak ada pintu mediasi. Tapi di samping itu juga harapan-harapan dari Pak Ferry tetap sebagai seorang suami ingin untuk tetap kembali berdamai, begitu loh. Kalau memang sudah tidak ada upaya perdamaian, kita akan fokus mengikuti proses hukum. Kita akan benar-benar fokus untuk mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Tetapi di sisi lain, sekali lagi, mereka berdua itu masih suami dan istri yang sah, begitu loh. Masih dimungkinkan untuk ada upaya perdamaian, ya kan? Selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa kedua belah pihak ini bercerai, ya tentu mereka masih suami istri yang sah. Nah, kami berharap ketika mereka masih suami istri yang sah, masih ada waktu untuk mengupayakan perdamaian tersebut. Masih ada waktu, siapa tahu hati dari salah satu pihak, khususnya Ibu V, bisa terketuk, begitu loh. Vena Melinda juga menuding Ferry Irawan bahwa akibat perbuatannya di atas ranjang kamar tidur mereka berupa aksi mempiting dirinya dengan mencekram bagian tulang rusuknya beberapa kali dalam 3 bulan terakhir, dan puncaknya adalah tragedi di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur. Vena Melinda mengaku tulang rusuknya mengalami keretakan dan hingga saat ini mengalami kesakitan, yang efeknya membuat Vena masih sulit untuk beraktivitas seperti sedia kala dan tertekan secara psikis. Lantas, seperti apa pembelaan diri Ferry atas tudingan Vena tersebut? Hari ini saya dengan Vena Melinda untuk datang untuk BAB lagi, ya terkait beberapa hal, ya. Yang pertama adalah hari ini Vena akan menyerahkan semua bukti-bukti medis, ya, baik bukti-bukti medis, baik mengenai keadaan hidung saat itu maupun rusuknya yang sampai sekarang sakit, dan itu akan dibuktikan secara medis, ya. Jadi bukan dengan fitnahan-fitnahan, benar ya? Ya, akan diserahkan semua ya. Kan yang terutama sekarang masalah serius adalah rusuknya. Jadi masih berakibat fatal terhadap pekerjaannya dan masih terus dirawat. Saat ini yang paling saya rasakan adalah saya tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Saya benar-benar krisis mental banget pada saat itu gitu. Jadi
Ya boleh dibilang ternyata KDRT ini cukup membuat saya jadi sangat tidak bisa ngapa-ngapain, dan kalaupun sekarang saya datang karena saya emang udah bener-bener harus melaksanakan kewajiban sebagai pelapor. Saya harus juga menguatkan diri saya semuanya, dan alhamdulillah sebenarnya titik baliknya adalah saya lega bahwa semua proses hukumnya berjalan sesuai dengan fakta hukumnya. Itu yang membuat saya mungkin healing, dan saya alhamdulillah juga kan ada terapi ya. Terapi ini yang membuat saya banyak banget perubahan, termasuk bagaimana saya bisa menjadi orang yang percaya diri lagi, jadi orang yang bisa berpikir yang seperti dulu ya. Saya kan orangnya produktif sebenarnya. Kalau kemarin-kemarin ya hanya nangis, jadi lebih ke fisik dan mental sih terakhir ini. Saya nggak bisa kerja, jujur, untuk hampir 3 minggu saya nggak kerja. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya bilang, karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari kata mulutnya istri saya. Saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Geger dari bucin karena cinta hingga tidak sudi dan muaknya hingga menolak bertemu Ferry Irawan di Polda Jawa Timur. Lantas bukti terbaru menohok apa saja yang disodorkan Vena Melinda ke penyidik kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Geger terungkap bahwa Vena Melinda menolak permintaan Ferry Irawan bertemu di Polda Jawa Timur. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sodoran bukti terbaru dari pihak Vena Melinda yang cukup menohok Ferry Irawan. Bukti tersebut berupa bukti medis, yaitu hasil ronsen tulang rusuk Vena Melinda yang hasilnya mengalami retak diduga akibat dianiaya Ferry Irawan. Bukti medis lainnya dari KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan adalah hasil visum rumah sakit yang menunjukkan bahwa pembuluh darah di bagian hidung Vena Melinda pecah. Hal itulah yang menimbulkan terjadinya pendarahan pada hidung Vena pada tanggal 8 Januari di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur. Hari ini BAP itu antara lain satu, yang pertama berisi Vena kasih semua bukti-bukti medis mengenai akibat KDRT, terutama yang sekarang masih kesakitan adalah dia punya rusuk dan mana tadi coba, inilah bukti medisnya di mana terjadi apa namanya itu? Fracture. Bahasa Indonesianya, bahasa Bataknya apa? Retak. Nah, retak. Nah, coba tunjukin yang mana retaknya itu. Jadi ini bukti medis yang dikasih tadi mengenai rusuk. Yang kedua adalah dikasih juga bukti medis apa itu dari rumah sakit, semua penjelasannya ada lengkap semua. Mana itu? Kalau ini kan yang hidung. Itu yang hidung dulu. Jadi memang ini bukti medis bahwa memang secara medis bermasalah. Jadi tidak benar dan adalah fitnahan dari, tunjukin Bu, dari pihak sana yang mengatakan bahwa itu darah bohong-bohongan. Itu sangat kejam. Kemudian surat keterangan dokter semuanya lengkap. Jadi gini aja, secara medis sudah terbukti ada bukti KDRT-nya secara medis. Ya. Itu jadi yang dikasih tadi itu bukti-bukti medis kekerasan akibat kekerasan fisik. Yaitu pasal 44 ayat 1 yang ancaman hukumannya 5 tahun. Satu lagi yang dikasih tadi adalah bukti medis akibat kekerasan psikis.
Kalau itu dari versi Buffet ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Tapi tentu kan kita semua ini mengacu kepada berita acara pemeriksaan. Dalam berita acara pemeriksaan Pak Ferry mengatakan tidak ada penganiayaan, tidak ada pemukulan. Nah, nanti proses itu atau fakta-fakta itu akan diuji dalam persidangan, dalam agenda pembuktian nanti di persidangan. Jadi ranah pembuktian itu adalah untuk menguji fakta-fakta dari kedua belah pihak, menguji dari alat bukti dari kedua belah pihak. Nah, nanti hakim akan mengambil kesimpulan mana fakta yang paling tepat berdasarkan alat bukti yang sah. Baru hakim akan mengambil kesimpulan apakah benar Pak Ferry melakukan tindak pidana KDRT atau tidak, begitu loh. Kalau masalah pembuluh darah yang pecah itu kan nanti kita akan buktikan di pengadilan. Kenapa pembuluh darahnya bisa pecah? Kalau dalam bahasa kedokteran itu kan pembuluh darahnya pecah. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari itu kan terjadi mimisan. Iya kan? Makanya kita akan buktikan apakah darah yang keluar dari hidung itu akibat apa, kan begitu. Karena kalau kita melihat apa akibat dari mimisan itu, salah satunya adalah bisa stres, kesenggol, bahkan bisa saja kemasukan jari, begitu loh. Karena apa? Pembuluh darah dalam hidung ini kan tipis. Ya, nanti kita akan hadirkan juga ahli THT begitu, atau ahli forensik juga kita akan hadirkan untuk mengimbangi fakta-fakta yang sebenarnya, begitu loh. Bukti menohok lainnya yang disodorkan Vena Melinda atas efek KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan adalah hasil asesmen psikologis Vena Melinda dari psikiater yang sudah diserahkan ke penyidik Polda Jawa Timur, di mana Vena mengalami trauma berat dan ketakutan mendalam yang menghinggapi kejiwaan Vena hingga ia merasa curiga berlebihan terhadap orang lain. Ada surat dari keterangan psikiater, tapi di samping kita punya, polisi pun sudah punya karena secara medis, secara psikiater juga sudah diperiksa oleh Rumah Sakit Bayangkari ya. Iya. Ya. Jadi bukti medis sudah lengkap. Kemudian jadi yang dikasih tadi bukti medis rusuk yang retak, kemudian juga bukti-bukti medis menjelaskan mengenai kenapa sampai keluar darah. Yang ketiga juga dikasih bukti medis mengenai psikiater mengenai kekerasan psikis. Saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Ya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Heboh, Vena Melinda tunjukkan hasil ronsen retaknya salah satu bagian pada tulang rusuknya. Lantas benarkah perjuangan Ferry Irawan untuk berdamai dengan Vena akhirnya berujung sia-sia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Geger, Vena Melinda tunjukkan hasil ronsen di mana memperlihatkan bukti tulang rusuknya mengalami kondisi retak yang cukup panjang. Yang juga mengejutkan adalah perjuangan pihak Ferry Irawan yang begitu gencar untuk berdamai dengan Vena Melinda namun kini berujung sia-sia. Ya, sikap Vena yang memaafkan namun tidak untuk berdamai dengan Ferry dan bahkan telah menyiapkan draft untuk bercerai membuat pihak Ferry memainkan jurus baru. Salah satu celah jalan yang ditempuh pihak Ferry adalah dengan berjuang membuktikan tuduhan KDRT dari pihak Vena di pengadilan yang sejauh ini sangat diragukan pihak Ferry Irawan.
tidak ada perdamaian, benar ya? Tidak ada mediasi, udah di jalan banyak ngomong, udah dijawab dari tadi, sudah pasti tidak ada mediasi, tidak ada perdamaian, akan cerai juga, akan cerai. Tuh, yang dibuat video itu diduga sekitar tanggal 8 atau 9 pada saya sudah dilaporkan polisi, yang isinya minta maaf. Ya, kalau orang tidak berbuat salah, ngapain minta maaf? Dan Anda sudah menonton video itu, sudah viral dengan gaya tangisnya. Itu tadi kita kasih sebagai bukti lebih lanjut bahwa dia mengakui perbuatannya tersebut, makanya minta maaf. Isu-isu di luar bahwa perdamaian akan dibuat itu tidak benar. Benar nggak? Nggak akan berdamai. Saya memaafkan, tapi kasus hukumnya terus berjalan, Bang. Artinya tidak akan berdamai secara hukum. Iya. Dari awal sebelum kejadian tanggal 8 saya mau cerai. Tapi saya belum cukup berani karena saya malu awalnya. Karena saya baru menikah belum setahun. Tapi yang mendominasi adalah saya tuh cinta banget sama Ferry. Tapi di tanggal 8 Januari pada saat dia tidak mengaku 2 kali. Dan dia menghalang-halangi saya pada saat saya meminta pertolongan. Fix buat saya, Bang. Bukan imam yang saya cari. Jadi saya pikir cerai itu dari awal. Dan saya lebih yakin lagi sekarang tinggal masalah prosedur secara birokrasi atau secara administrasi aja yang tinggal saya penuhi. Artinya niat kamu sampai hari ini cerai. Itu jawabannya. Sebenarnya udah disiapin. Tadi kan udah ini kan lagi persiapan draft juga. Kalau memang sudah tidak ada upaya perdamaian, kita akan fokus mengikuti proses hukum. Kita akan benar-benar fokus untuk mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Tetapi di sisi lain, sekali lagi, mereka berdua itu masih suami dan istri yang sah, begitu loh. Masih dimungkinkan untuk ada upaya perdamaian, ya kan? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.